4. Report speaks, function, and forms. Setelah melewati clue 1, 2, dan 3, aku mengajak Anda untuk secara praktis memahami bentuk kalimat tidak langsung atau yakin yang lebih umum dikenal sebagai report speech atau indirect speech. Secara tidak kita sadari, di dalam aktivitas berkomunikasi, kita sering mengutip pendapat orang untuk disampaikan kepada orang lain. Kita juga sering melaporkan apa yang pernah diucapkan oleh orang-orang tertentu kepada orang lain. Hal tersebut berarti kita telah menggunakan kalimat tidak langsung. That's why. Untuk lebih mudahnya, aku mau memberikan contoh pada kalian yang nonton ini seperti pada saat ini kalian berprofesi sebagai wartawan atau reporter di salah satu smart TV terkenal. Maka tugas utama Anda adalah mencari berita dan melaporkannya kembali kepada para pembaca atau pemirsa TV. Anda dapat mencari berita melalui sebuah wawancara atau menyimak program atau acara tertentu yang ditayangkan di televisi secara tidak langsung. Jika Anda menemukan ucapan orang-orang yang tidak tegas dalam suatu bentuk kalimat, Anda harus menggunakan kalimat laporan atau kalimat tidak langsung atau reporter speech. Dan juga diketahui untuk rules berlaku pada report speech untuk bisa menulis berita seperti koran, majalah, tabloid, atau melaporkan kepada para pemirsa secara lisan. Ini detail patternnya. Jadi dilihat dari jenis ucapan, pelaporan dapat dibedakan menjadi A dan B dan C3, D4, 5. Mana 5? Ya mungkin ada 5 ya. Berarti laporan kembali ucapan berupa statement. Melaporkan suatu pernyataan statement berarti informasi atau cerita yang pernah diucapkan atau dikatakan seorang reporting pas yang harus Anda berkenan adalah say that, told that, mengatakan bahwa ditambah verb to. Ini contohnya, jika pasukan Anda mengatakan bahwa semua siswa harus datang tepat waktu pada hari Senin, maka langsung dapat Anda laporkan. The headmaster said that all students had to come on time on Monday. Kamu itu berasal dari all students have to come on Monday. Yang contoh kedua juga kayak the tuition fee is increased ya. Ini ada banyak banget contohnya, kalian bisa pas saja. Terus yang selanjutnya, teks berikut dari salah seorang siswa yang menceritakan beberapa hari penting yang telah didengar di sekolah selama 1 minggu ini. Here are some important things I have heard this week at school. My headmaster said that the condition of school was better than before. More students went to the library and only fewer students came late. He said that the school exam would be held in the end of the month. He added that his students had to pay the tuition fee for until the next month. Kalian juga bisa menulis beberapa hal penting yang ditemukan oleh seseorang dalam 1 atau 2 hari ini, seperti yang telah saya dengar dan ingin saya katakan kepada Anda untuk ini. Misalnya, I have got some important things to tell you in this last 2 days. Apalagi kata ini, bla 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 bla. I didn't agree with him. Dan yang berupa komen yang contohnya menggunakan told me, him, her, them to, ask me, him, her, them, tambahin verb 1. Contohnya ini, yang berasal dari visit atau com, mana aja kayak to try, to have, tuh. Ada suratnya juga, contohnya nggak bisa pause. Nih, dalam tes surat ini, Fitan ini memberitahu Anda bahwa dalam 1 minggu ini dia telah mendapatkan beberapa nasihat dan perintah untuk berbuat sesuatu. Hai, blablabla Fitan. Yang garis miring kalau fokus aja nih. Told, to be, to go out. Damn. Terus yang ketiga adalah pelaporan kembali ucapan yang berupa prohibition. Yaitu kalimat yang telah diucapkan seorang repeating trust. Yang digunakan adalah told me, him, her, dan satu. Tambahin verb 1. Berasal dari don't come late again ya, contohnya banyak contohnya kalian bisa pause biar kalian paham. Kalian ini udah basic banget dalam bahasa Inggris, so kalian paham. Nah yang D ini yes or no question, melakukan kembali pertanyaan suatu pernyataan. Wanted to know if whether the teacher asked the student whether they were ready for the final test. Berasal dari guru, contohnya kayak are you ready for the final test. Nah kayak gini, menanyakan kembali question.
Minta surat lagi. We wanted to know WH question. Why did? When well? How do you? Mungkin di chapter 4 ini mungkin kita lebih paham lagi dengan materi apa ya namanya reported ya. Semoga ilmu dari aku membantu. Ini pokoknya PDF-nya penting banget. Kalian bisa post-posting satu-satu contoh-contohnya yang lengkap banget suratnya. Oke, see you in chapter 5. Makasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, thank you.